Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Semoga pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga hari zaman nanti insya Allah. Rekan bijak ekspor, hari ini saya akan share kepada Anda satu topik yang insya Allah cukup bagus, yaitu langkah tepat menjadi eksportir yang berkah. Nah, ini penting ya. Karena seperti yang sering kita dengar bahwa bisnis ekspor ini tidak hanya kita mengejar keuntungan, ya, tetapi keberkahan. Sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Thalib terkait dengan keberkahan, janganlah eh, jangan cari besar atau kecilnya keuntungan di dalam perdagangan, tetapi carilah keberkahan. Nah, ini saya mengajak Anda menjadi eksportir yang berkah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa secara umum ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar wilayah pabean. Sehingga berapapun kuantiti ataupun nilai barang Anda selama barang Anda sudah keluar wilayah pabean, maka itu disebut sebagai ekspor, transaksi ekspor, ya. Dan Anda tidak perlu menyampaikan bahwa ini sampel, tentengan, dan lain sebagainya. Cukup kalau ada pertanyaan, sudah pernah ekspor, sudah kemana? Ke Malaysia, Singapura, Taiwan, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini salah satu bentuk kita mencari keberkahan. Kita itu bangga dengan apa yang sudah kita sampaikan, ya, kita kirim ke luar negeri itu. Ekspor ini peluangnya besar, rekan-rekan, ya. Ada banyak negara, ada banyak konsumen, ya, di berbagai negara sehingga memberikan kesempatan kita untuk lebih besar lagi. Dan kita harus mempunyai visi bahwa bisnis ekspor ini kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisnis ekspor kita ini bisa bermanfaat ke lingkungan, ya, keluarga, diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita, dan juga tentunya memberikan kontribusi kepada negara Indonesia. Nah, bagaimana uh, salah satu cara, ya, atau langkah kita supaya bisnis ekspor ini berkah? Pertama, niat, ya, niatkan bahwa bisnis ekspor kita ini adalah untuk beribadah, ya, bukan apa namanya ingin hanya mencari keuntungan semata. Walaupun itu diperbolehkan juga ya, tetapi niatkan itu ibadah. Misalkan, ya, saya ingin melunasi hutang-hutang saya. Insya Allah dengan ekspor kita punya peluang yang lebih besar lagi. Ya, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika masih banyak hutang, maka salah satunya cara saya harus berbisnis ekspor dan alhamdulillah bisa lancar. Ah, tidak punya hutang lagi. Kemudian ada juga punya apa namanya niat ingin memberdayakan masyarakat sekitar, keluarga kita untuk bisa kita berikan satu pekerjaan, ya. Kemudian punya niat misalkan ingin bisa umroh, haji, ya, memberikan infak sedekah semakin banyak dan sebagainya, Nah, melalui jalan bisnis ekspor. Ini niat yang harus Anda pegang teguh, ya. Pertama itu. Kemudian mindset bisnis kita bahwa kita harus punya wawasan global, open mind, ya, menerima masukan, terbuka, me- memberikan peluang yang sebesar-besarnya atau fokus kepada peluang-peluang aja, ya, tidak fokus kepada kelemahan kita, fokus kepada kekuatan dan peluang bisnis ini. Itu mindset kita terbuka lebar, ya. Dan yang kemudian ya tentunya Anda harus berlaku jujur, ya, jujur, profesional di dalam menjalankan bisnis itu. Yang ketiga, ketika kita ingin berbisnis ekspor yang berkah, pertama tentunya adalah produk. Anda harus sampaikan dengan sejujur-jujurnya tentang produk yang akan Anda tawarkan.
ya. Jangan sampai sampel dan produk yang dikirim itu berbeda. Saya pribadi punya pengalaman karena ini awal-awal bisnis ekspor kopi, saya juga belum begitu banyak mengenal kopi, sehingga ketika ada permintaan sampel dari Hong Kong, pernah kita kirim Robusta Jawa. Kita kirim ke Hong Kong, ternyata ordernya nggak langsung datang ya. Baru 3 bulan itu order datang. Dan yang tidak saya ketahui, bisa jadi supplier itu sudah kehabisan barang untuk kopi yang pernah kita kirim sampel itu. Sehingga ketika dapat order itu, saya juga langsung kontak menyampaikan ada pembelian order Robusta Jawa. Maka dikirimlah kopi Robusta Jawa itu ke Hong Kong. Di situ saya dikomplain, terus terang aja dikomplain. Dan kemudian saya juga di komennya itu kok beda, yang ini lebih kecil, yang sampelnya lebih gede. Nah, ini baru saya pahami bahwa kebun di masing-masing daerah itu juga bisa jadi berbeda-beda bijinya, tidak tidak mesti sama. Nah, ini ya. Oleh karena itu, selanjutnya ketika ada repeat order, ya, pasti akan saya kirim ini kopi yang sudah tersedia. Saya kirim sampel dulu ke mereka. Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Kelemahannya dia begitu melihat sampel terakhir pada yang tersedia, dia ada reject. Oh, saya nggak suka Toraja kok beda dengan yang lalu. Saya ambil Flores. Nah, keuntungannya saya memberikan satu informasi yang jelas kepada buyer bahwa kopi yang tersedia adalah seperti ini. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun ada sebagian saya harus direcek, tidak beli kopi gitu ya. Kopi di untuk jenis tertentu. Nah, ini ya. Jadi saya ingin transparansi kepada uh, buyer saya. Selanjutnya ada yang namanya daya saing ekspor. Daya saing ekspor itu apa? Daya saing ekspor itu adalah kemampuan barang kita itu masuk di suatu negara dan bertahan, ya, artinya bertahan. Nah, salah satunya selain kualitas yaitu ya, itu daya saing ekspor adalah delivery time. Maka kita bisa menyampaikan kepada buyer bahwa delivery time, ya, delivery time ini rekan-rekan ya, ada beberapa teman yang masih bingung gitu ya, dipikir delivery time itu adalah pengiriman barang sampai di tempat tujuan. Ya, jadi delivery time di situ adalah uh, kemampuan kita untuk mengirim barang sampai masuk kapal, ya, bukan sampai tujuan ekspornya ya, tapi masuk kapal. Ya, jadi ini penting ketika di dalam komunikasi bisnis, banyak akan tanya, deliver time-nya berapa lama? Dan saya sampaikan apa adanya sesuai informasi dari supplier. Kadang ada supplier menyampaikan bahwa delivery time-nya ini 1 bulan karena kopi sedang diproses. Nah, kalau 1 bulan, saya bilang 1 bulan setengah. Tapi di supplier lain, karena stoknya ada, dia juga bilang eh, 2 minggu sudah selesai. Maka saya bilang 3 minggu. Ya. Nah, tentunya dengan alasan-alasan ini saya bisa menjelaskan juga kenapa kok ada beda lama, ya berbeda. Kemudian kalau ada tanya juga terkait dengan bisnis brigade, untuk satu kontainer 40 feet, 26 ton, berapa lama untuk dikirim, ya, delivery time-nya. Saya sampaikan bahwa untuk order pertama bisa 1 bulan setengah. Ya. Dengan catatan bahwa 3 minggu kita ngurusi terkait dengan desain uh, printing terkait karton box. Nah, karena ini lama, bukan kita yang mengerjakan, tapi pabrik karton. Kemudian setelah itu baru kita lakukan proses produksi. Nah, ini kita sampaikan apa adanya dan kita usahakan supaya betul-betul tepat pengirimannya, tidak terlambat. Nah, ini penting sekali karena delivery time ini sangat sangat penting, sangat krusial bagi importir. Yang selanjutnya terkait dengan pembayaran, ya. Pembayaran ini sangat penting bagi kita, ya. Oleh karena itu kita jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pembayaran yang terbaik, term of payment-nya yang terbaik. Karena apa? Kita mempunyai kewajiban kepada supplier kita juga. Oleh karena itu kita minta kepada bayar pembayaran dengan cash in advance 100% sebelum diproduksi.
Nah, tentunya ada beberapa reviews. Kenapa kok baru berkenalan minta 100% dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jawab bahwa ini aturan perusahaan kami. Itu saja ya. Saya pun menyatakan seperti itu. Kenapa kita membutuhkan pembayaran 100%? Karena kami juga berkomitmen kepada vendor atau supplier untuk membayar dengan tepat waktu, ya, membayar dengan terbaik, down payment yang terbaik, sehingga supplier bisa bekerja dengan baik, lancar, tidak kesulitan. Begitu selesai, langsung kita lunasi juga. Selesai. Ini bentuk kita di dalam bisnis ekspor. Termasuk biaya biasa operasional, ya. Untuk bayar karton misalkan itu kita mesti kasih cash. Kemudian bayar freight ya shipping cost itu kami minta begitu kapal sudah terkirim, sorry, barang sudah terkirim, kita sudah minta invoice-nya segera. Tolong bikin invoice-nya. Walaupun kadang-kadang marketing, Pak nanti dulu Pak, saya minta segera aja. Supaya apa? Saya bayar, sudah saya bayar, saya bisa memanfaatkan atau sisanya itu untuk apa ya, keuntungan kita murni. Ya, tidak ada uang-uang yang apa masih nyantol istilahnya, menyantol di tempat kita. Nah, ini salah satu cara ya, supaya kami betul-betul ingin mendapatkan keberkahan di situ. Jadi, eh, bagi Anda yang pemula, untuk memulai bisnis ekspor itu bisa dimulai dari yang kecil, ya, untuk trial, berapapun nilainya. Dan Anda cukup bangga dengan nilai itu. Tidak perlu mengecilkan usaha kita, ya, berapapun nilainya. Nah, sebagai penutup, menjadi eksportir yang berkah, itu kita jalankan bisnis dengan sebaik-baik mungkin. Kita berkomitmen kepada supplier, kepada importer, pembeli kita memberikan yang terbaik. Ya, niat yang baik, kemudian dengan cara-cara yang baik. Insya Allah Anda pun akan mendapatkan kebaikan, keberkahan di dalam bisnis ekspor. Sesuai pengalaman saya tadi, bahwa saya dulu pernah banyak hutang gitu ya. Akhirnya juga dengan prinsip ini, saya sejak tahun 2015 sudah tidak berhutang lagi. Ya, baik personal maupun bank. Alhamdulillah hutang-hutang sudah lunas. Alhamdulillah diberikan kemudahan Allah dan saya bisa mengklaim bahwa bisnis ekspor saya tidak pernah keluar 1 rupiah pun. Karena pembayarannya dilakukan di depan 100% sebelum barang diproduksi. Atau down payment 50%, sisanya sebelum barang dikirim lunas. Ini kita insya Allah bisa mendapatkan keberkahan melalui bisnis ekspor. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.